Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah dari kalau sudah biasa terjadi. Alhamdulillah dari kalau selawat dapat. Kalau berarti bukan ala ini. Alhamdulillah dari alamin. Syukur dari Allah dan syukur dari واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله وصلى الله عليه اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى انا انزلناه في ليله القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك مشاهدين معهم. Alhamdulillah senang kembali kita dapat berkumpul di musola Nurul Islam yang sama-sama kita tinggal ini. Alhamdulillah kita sudah selesai sholat isya berjamaah. Dan kami juga sudah menuntaskan rangkaian ibadah puasa kita di hari yang 23 malam ini telah masuk malam 24 malam 24 sekaligus malam ke-6 malam ini karena kita mulai belajar ibadah cakap lagi malam ganjil berarti malam ini ada malam ini malam final tapi hitung-hitungannya juga kalau kita perhatikan hitung-hitungan ini ada yang hancur, ada yang puasa lalu, ada juga yang hari Selasa. Maka jemaah sekalian, si bulan akhirnya ngatur dulu. Nabi Allah Muhammad SAW kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak menetapkan, tidak patok. Lailatul Qadar itu malam sekian, dari dipatok. Terkadangnya kisi-kisi baik itu. Mungkin malam 21, mungkin malam 23, mungkin malam 25, mungkin malam 27, mungkin malam 29. Ada kemungkinan. Artinya Lailatul Qadar itu tidak digantikan waktu ini. Ternyata hasilnya juga kita ini makin ujung gasnya makin pol. Jangan makin ujung gasnya makin kecil. Kalau gasnya makin kecil mati mesin dah bilang. Nah harapannya ngapain dia dirahasiakan ternyata kita ini diharapkan makin ujung makin ibadat itu makin tingkat yang diharapkan. Maka tahukah kita uji ayat ini? Wama atau karena Lailatul Qadar. Tahu deh itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang beribadah pada malam itu, maka ibadahnya malam itu berkadar ibadah sepanjang 1000 bulan. Setara dengan 80 tahun lebih. Kalau kita ibadah pada malam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin aku di Dusun punya tips. Kita sambungkan baik punya tips. Tips untuk melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jangan tidak pada malam itu sholat tarawih. Ini yang pertama. Pada malam itu jangan sampai kita meninggalkan tarawih. Makin ujung ini ujiannya ada 3 Makin ujung. Ujian yang pertama hang puasa ini makin ujung. Sekarang ini mau apa? Makan bersama. Kita ada Facebook di makan bersama. Kalau dia puasa itu aku telah halus lah makan bersama. Kalau dia puasa itu bukber. Kalau dia ada puasa ya makan bersama kan. Kalau dia ada puasa. Nah, berkumpul-kumpul makan-makan awas. Kita yang puasa hati-hati. Itu kan memang buka bersama-sama gitu. Nah, ketika kita buka bersama-sama itu hati-hati. Jangan sekalian, itu waktu bertepatan dengan waktu maghrib. Waktu maghrib itu tidak panjang. Awas itu. Apalagi rumah makan yang di tempat kita berbuka itu kayak hati musola. Nah, dan itu ya, cakaplah rumah makannya itu atau tempat itu yang ada musola. Jadi kita patutnya berikan sholat maghrib, bukan dia jadi.
Nah, kita tahu berbuka bersama dengan orang yang makan bersama tadi, sembahyang maghrib lewat. Saya berlengkap kita puasa tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama ujian. Ujian yang kedua, ketika menjelang habis, ada ibadah yang kita laksanakan itu biasanya berubah, pikirannya bercabang-cabang. Katalah sudah nak makin dekat ke Idul Fitri. Padahal sebenarnya Idul Fitri itu tuh yang perlu kita persiapkan tadi sih. Qad aflaha man tazakka. Yang perlu kita persiapkan ketika Idul Fitri itu bukannya isi gelok, isi toples, bukannya makan makanan, bukan baju, bukan itu. Karena di ayat Al-Quran itu diterangkan qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah mereka itu yang senantiasa mensucikan dirinya. Nah, ketika menjelang Idul Fitri, maka kita diajak mensucikan diri total. Sholatlah sudah syahadat tahu, ada puasa tahu, bulan sikok lagi zakat. Maka bulan Ramadan ini sikok yang cuma ada kita lakukan apa? Pergi haji atau umroh. Pergi haji itu karena ada waktunya di bawah. Ya orang waktunya pasca bertepatan pula dengan bulan Ramadan. Tapi tidak ada baca, karena waktunya memang berbeda. Bulan ini berbeda. Ada yang bulan Ramadan, ada yang bulan Zulhijjah. Artinya 4 rukun Islam sudah kita gawikan. Maka wajar ketika kaki 1 Syawal kita memang disebut dengan ruang-ruang yang fitri atau ruang-ruang yang fitrah. Artinya ruang yang kembali kepada kesucian. Nah, nampak bawa lebaran berapa tu? Nampaknya baik. Ya. Kemudian karena tadi dihubungkan dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan itu, pada malam itu diturunkan malaikat yang membawa keselamatan, membawa keberkahan. Maka malam itu satu tadi sholat tarawih jangan dede. Yang kedua, selain sholat tarawih, pacak kita perpanjang dan sama dengan qiyamul lail yang lainnya. Misal sholat sunnah hajat, sholat sunnah hajat. Atau kalau genap jam 12-an, sholat tahajud. Boleh Ustaz sholat tahajud, kan witirnya sudah ditutup. Perkara sunnah, mudah itu. Ada? Nah, witir lagi. Dek apa Ustaz witir lagi? Dek apa? Kan Ustaz witir itu cuma sekali semalam. Puji siapa? Ya. Keterangannya itu dia itu sebagai sholat penutup. Berarti kalau kita dah tutup tarawih tadi, kita tidak buka pula. Mana bukanya mudah, berwuduk sholat sunat, taubat sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, dan buka pula ni tutup pula dan tutup. Apa witir kan pula? Kalau tak mendekat dia usahlah witir apa? Karena itu sholat sunnah. Yang sunnah ini lemak, perkara-perkara yang sunnah ini lemak ngajinya. Jangan baik kita ini ngotak-atik perkara yang wajib. Gawat menjadi ngotak-atik perkara wajib. Maghrib dan isya tadi itu 4 rakaat dah. Dia hebat ayahku, kalau tambah ibu rekaan lagi, dia baca dia. Kenapa? Karena isaknya 4, dia baca dimodifikasi. Nah, di sini bedanya kadang orang memahami yang istilah orang bid'ah itu. Nah, kalau kita memahami itu ke situ. Kalau kita nyalahi aturan yang wajib, berarti kita sudah nyalahi aturan Allah dan Rasul. Itu baru disebut bid'ah. Kalau tidak itu bid'ah lah, bukan bid'ah. Bahkan bid'ah itu boleh kayak gitu. Ketika dia hasanah, termasuklah kita sholat tarawih ini bid'ah, sholat tarawih itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu sholat sunnah. Yang kedua, khotamkan Al-Quran. 30 juz, khotamkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar itu khotamkan Al-Quran. 30 juz ni ada. Bingung kita, kalau mana dia mengkhotam begini. Majlis Quran kira-kira nak mulai sejus itu dah kira 2-3 jam. Dan ini 30 juz nak dikhotamkan dalam waktu semalam. Nah, kita runut. Ada hadis Nabi yang berkait dengan ini. Ada dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ngamalkan macam Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, setara dengan Al-Quran. Oi Ali, mana kau tahu? Oi Nabi ku ngatakan tu, Sayyidina Ali. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, setiap malamnya jangan tinggalkan berwirid Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Yang kedua, amalkan ini mudah oleh tidak sehari, bukan ada untuk ini yang 30 juz. Lalu dia tahan atau dia tahan. Yang kedua, yang ketiga, pacak juga diamalkan pergi haji dan umroh. Nah,
Semalam itu pergi haji dan umroh. Kita ambil lagi, kita tarik lagi. Siapa baik yang membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka 7 kali, maka setara dia dengan menunaikan ibadah haji dan umroh. Tuh amalkan. Cuma jangan malah berdua pisau. Diketan ini baik. Umroh dan lagi pergi haji apa lagi? Uji Ustaz Amirul cukup. Subhanallah itu no. Ya anak pergi lagi haji umroh, itu namanya pelintir. Kalau nggak mampu jangan pergi haji atau umroh. Kita yang belum mampu ini kita baca tanbiyah itu atau tasbih itu, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekalian latihan supaya kaki sembahyang lebaran dari itu. Kan terguna ke sembahyang lebaran. Allahu akbar yang pertama, akan takbir kita Allahu akbar. Pedia bacaan takbir sunnah. Ya. Allahu akbar. Rakaat pertama 7 kali. Rakaat kedua 5 kali. Nah, di sela-sela itu bacaan jelalatan ini tadi, yang kurawatkan ini tadi. Namanya talbiyah kan. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak baca subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Pandai baca. Jadi apa itu, Bang? Dan kalau baca lengkapnya sampai ke wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 7 kali dan 5 kali. Nah, ini yang ketiga. Ketiga itu amalan itu. Amalkan. Kalau tidak dapat Lailatul Qadar tadi, kalau dapat Lailatul Qadar, dikalkulasi ini ibadah yang kita lakukan ini berarti kita mengkhatamkan Al-Quran selama 1000 bulan. Kalau kita sholat sunnah semalam suntuk tadi itu berarti kita sholat sunnah semalam suntuk sepanjang 1000 bulan. Selesai urusan dosa-dosa kita itu. Maka sesuai diterangkan dalam awal-awal Ramadan. Ya, siapa bayi yang dia itu puasa Ramadan karena imannya dan ikhlas dia beribadah karena Allah, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wajar kalau udah tadi itu tadi. Rahasianya apa? Bapak Ibu sekalian, di 10 hari yang terakhir ini jangan ditaruh. Ibadahlah teman-teman. Ini yang simpel-simpel, yang kecil-kecil. Menak dulu ya ibadah kalau ada payah. Kemudian lagi ibu-ibu, dia jual berkumpul-kumpul di masjid malam-malam kan ibu-ibu. Nah, ada yang gitu lagi. Dia pacak dituntunkan, Ustaz, ibu-ibu, kepinginnya Ustaz dapat Lailatul Qadar tu. Enggak, tapi Ustaz pas nian pula. Ngapa? Daya imbangkan 10 di malam 21, ngapa? Datang tamu. Jadi dia ulai kami Pak Ustaz Lailatul Qadar dapat masih tetap ibu-ibu. Masih tetap dapat. Mana ibu-ibu jangan amalkan yang menjadi haram hukumnya. Apa? Sholat tadi nak baca. Sholat tadi ibu-ibu dia baca. Jangan sholat sunnah. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib lagi dia baca. Kalau datang tamu itu. Puasa jangan pula. Yang kedua, ya. Baca Al-Quran. Nak baca Al-Quran ada caranya. Potong-potong ayat itu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Boleh baca terpotong-potong seperti itu. Cuma ada ikut. Kalau biasanya ada terput, biasanya kita membaca. Yang kedua, nah yang tadi yang subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar boleh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini yang ketiga. Baca ibu-ibu masih dapat. Kaki ketika dekat waktu sahur, masakkan hak sahur. Udah dapat. Pahala Lailatul Qadar itu. Yang ketiga, yang keempat memperbanyak sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad boleh. Perbanyak sholawat. Ini yang keempat. Yang kelima, barulah berdoa. Doanya dah usah sare-sare. Iringkan baik Bilal galang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Menghafal. Kalau dalam iringkan Bilal insyaallah hafal. Dia hafal Pak Ustaz Rabbana atina bid dunya jatuh sampai wajina azabannar. Hanya itu hafal.
Ya. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita bersama-sama ketika Ramadan tahun ini tidak kata yang sia-sia. Waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal sedikit lagi. Tinggal paling 5 atau 6 hari lagi. Nah, ini kita manfaatkan niat, itu maksud aku. Bapak Ibu sekalian, tips ibadah yang aku maksudkan tadi itu yang levelnya masih dasaran. Karena kita ini kadang-kadang tidak kuat juga mata kita begadang untuk baca Al-Quran. Tidak kuat juga badan kita ini bertegak sholat malam. Mungkin itulah tips-tips yang ringan, tapi dia tetap mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud aku. Tapi kalau ibu-ibu sanggup semayang berkabi lah juga. Bapak-bapak ini, bapak-bapak tuan. Dan maju dong. Tentuan bapak-bapak. Nah, kalau kita itu agak aneh. Sholat itu. Kalau Nabi itu tentuan yang buka. Kalau kita kan tempat lain yang buka. Terus sholat. Nabi ternyata tersembunyi. Ya, di dalam ini tentuannya buka. Gara-gara sholat semalam sekali. Nabi. Nah, kita manusia biasa mungkin tidak sanggup itu. Maka tadi itu cukuplah kita sholat sunnah hajat atau sholat sunnah tahajud 2 rakaat, jadi 6. Setiap malamnya setelah kita sholat tarawih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin pada mudah-mudahan kajinya kita bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Amin. Ini yang pada aku sampaikan. Kalau ada yang salah-salah Bapak Ibu sekalian, belum tentu mutlak. Tapi yang sampaikan itu mutlak benar, belum tentu. Karena manusia. Kalau ada yang salah-salah, aku minta maaf. Dan mudah-mudahan bisa Allah menunjukkan petunjuk sehingga bacaan kuati. Salah, mungkin yang tahu seorang lain bacaan kuati. Dan mudah-mudahan apa yang aku sampaikan itu sudah melalui penelaahan dan kajian aku suhan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian, untuk bapak-bapak juga. Pada akhirnya, aku ucapkan faidah azam, tawakkal Allah, dan taqabbal tahzan innallaha ma'ana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.